Hai guys, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin kue khas Sulawesi. Ada yang menyebutnya ini Bugis mandi, putri mandi, badak berendam. Jadi kalau di daerah kalian kue ini disebut apa? Ini rasanya perpaduan antara manis, gurih, enak banget. Dan juga sempat viral kemarin. Jadi kali ini saya mau cobain sendiri dan resepnya akan saya tulis di kolom deskripsi. Dan yang nggak punya timbangan jangan khawatir karena resepnya saya tulis dengan takaran sendok. Langsung aja ke step pertama, saya akan membuat unti atau inti kelapa. Siapkan 200 gram kelapa parut yang sudah dibuang kulitnya ya, kulit kelapanya. Setelah itu 180 gram gula merah. Pilih gula merah yang menurut Bunda dan teman-teman enak. Selanjutnya siapkan pan atau wajan, nyalakan kompor dengan api sedang, masukkan gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil, tambahkan dengan 30 ml air atau kurang lebih sekitar 4-5 sendok dan tambahkan juga 1 lembar daun pandan, sejumput garam supaya nanti rasanya nggak dominan manis, jadi tetap masih ada rasa gurih dan juga harum dari daun pandannya. Aduk atau masak sampai gulanya sedikit mencair. Setelah itu masukkan kelapa yang tadi sudah diparut, aduk kembali sampai tercampur dengan merata, masak sampai meresap dan gula merahnya mencair. Untuk tingkat kematangannya boleh disesuaikan selera. Biasanya saya bikin unti kelapa itu sampai teksturnya udah agak sedikit lengket ya, karena tadi pakai gula merah jadi hasil akhirnya akan sedikit lengket. Kalau sudah matang atau sudah sesuai selera, matikan dan sisihkan kemudian dinginkan. Di wadah terpisah saya akan siapkan gelas takar. Saya masukkan 60 ml atau 1 bungkus santan yang saset kecil atau setengah dari santan yang ukuran 110 ml. Kemudian saya tambahkan dengan air sebanyak 190 ml atau hasil akhirnya itu sekitar 250 ml. Jika sudah, aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya ini juga akan saya sisihkan. Nah, di wadah selanjutnya, di sini saya sudah siapkan tepung ketan. Untuk tepung ketannya, saya gunakan tepung ketan rose brand. Ini takarannya saya menggunakan takaran sendok full munjung sebanyak 15 sendok makan. Dimasukkan semuanya ke dalam wadah yang tadi sudah disiapkan, diikuti dengan tepung beras. Untuk tepung berasnya masih merek yang sama, saya gunakannya masih dengan takaran sendok. Saya pakai sebanyak 2 sendok makan tepung beras full munjung. Kemudian tambahkan juga dengan garam sejumput. Aduk semua bahan keringnya di dalam satu wadah cukup sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah, masukkan santan dan juga air yang tadi sudah dicampur jadi satu. Masukkan secara perlahan sambil diuleni sedikit demi sedikit. Jika dirasa menguleninya sudah cukup berat menggunakan sendok, boleh juga diuleni menggunakan tangan. Jangan lupa dicuci tangan terlebih dahulu. Dan diuleninya cukup sampai tercampur dengan merata atau cukup adonannya ini menjadi satu kesatuan. Setelah itu saya bagi adonan menjadi 2. Untuk selanjutnya saya beri pewarna. Untuk warna yang pertama ini saya mau pakai pasta pandan karena saya mau buat yang rasa pandan. Untuk warna kedua saya gunakan pewarna makanan warna merah. Untuk sebanyak apa pewarna makanannya ini boleh disesuaikan dengan hasil akhir warna yang diinginkan.
Nah, ini hasil dua warna yang tadi sudah saya campur. Selanjutnya, masing-masing adonan akan saya bagi kembali. Di sini saya timbang, masing-masing berat adonan adalah sekitar 20 gram. Saya juga siapkan panci kukusan, sudah saya alasi dengan daun pisang. Selanjutnya saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Tujuannya supaya tidak lengket nanti pada saat dikukus. Dan kalau sudah siap panci kukusan, ini saya lakukan pembungkusan untuk bugis mandinya. Siapkan adonannya yang 20 gram, kemudian pipihkan, masukkan atau taruh unti kelapa atau inti kelapa di bagian dalamnya, seperti membungkus atau membuat nastar. Selanjutnya dibulat-bulatkan sampai halus dan taruh di dalam panci kukusan. Jangan lupa diberi jarak supaya nanti pada saat dikukus tidak lengket satu sama lain. Jika sudah penuh panci kukusannya, bisa langsung ditaruh atau dikukus di atas air mendidih seperti ini. Untuk selanjutnya dikukus, kurang lebih lama pengukusannya itu sekitar 30 sampai 35 menit menggunakan api sedang. Jika sudah matang, ini kurang lebih sekitar 35 menit. Selanjutnya buka panci kukusan dan pada saat masih panas seperti ini, olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja. Tujuannya supaya permukaan luarnya ini tidak kering dan keras. Setelah itu dinginkan. Untuk adonan santan atau bubur sumsumnya gampang banget. Saya gunakan 1,5 bungkus santan ukuran 110 ml. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan dengan sejumput garam dan juga 1 sendok makan tepung maizena. Setelah itu boleh ditambahkan dengan air sebanyak 200 ml. Masukkan air sekaligus ke dalam panci dan supaya ada aroma harum dan juga wangi dari bubur sumsumnya, saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Aduk dulu sebelum ditaruh di atas kompor. Ini saya aduk sampai tercampur dengan merata. Jika sudah, masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai adonannya nanti akan kental atau mengental seperti layaknya bubur sumsum. Kalau sudah, angkat dan siap untuk digunakan. Di sini saya mau masukkan ke dalam cup. Cupnya pun sudah saya siapkan ukuran yang 100 ml. Masukkan sekitar 1 sampai 2 sendok makan bubur sumsum. Kemudian saya taruh bugis mandi di bagian tengahnya seperti ini. Dan ini dia hasilnya bugis mandi, putri mandi atau badak berendam ala saya. Gimana cara membuatnya? Cukup mudah bukan? Hasilnya pun cantik, aromanya harum, wangi, gurih karena ada perpaduan santan dan juga pandan. Langsung saja di sini saya mau cicipin putri mandi yang tadi sudah saya buat. Tekstur dari bubur sumsumnya ini benar-benar lembut sekali dan juga adonan dari tepung ketan dan juga tepung berasnya ini bukan yang alot tapi empuk banget dan juga inti dari kelapanya manisnya menurut saya pas. Pada saat ketiganya masuk ke dalam mulut ini benar-benar perpaduan yang menurut saya enak. Mungkin ini yang membuat makanannya jadi viral. Teman-teman dan bunda-bunda semuanya wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan saya juga mengingatkan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.